Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, tetap antusias, bersemangat. Sungguh pun kita masih mengekalkan ibadah secara online. Pastor mengharapkan supaya jemaat tetap setia mengikuti ibadah ini. Karena melalui cara inilah saudaraku, jemaat kekasih yang saya cinta, kita dapat saling menguatkan, meneguhkan iman satu dengan yang lain. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita terus dengan pembacaan firman yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Sekali lagi pastor menyebutnya dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya akan baca firman Tuhan ini. Jemaat boleh mengiringi pembacaan yang tersedia di screen. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat firman yang telah kami baca sebentar tadi. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan, ini adalah anugerah bagi setiap pribadi kami. Berkati kami Bapa di sorga, pada saat kami mendengar sabda firman-Mu, Kau berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami dengar, kebenaran firman yang kami dengar, benar-benar menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, dalam kami menempuh kehidupan kami yang penuh cabaran. Oleh itu Bapa di surga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala kuasa-kuasa, gangguan-gangguan dari kuasa iblis yang coba mengalihkan pandangan kami, konsentrasi kami terhadap firman, kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kami pada saat kami mendengar kebenaran firman. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Hamba serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari bagaimana kita bersekutu dengan Kristus mengharungi badai kehidupan. Dan kita telah membahas dua perkara, yaitu Kristus sendiri adalah jaminan kepada kita. Dia adalah jaminan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dan Kristus juga mengatasi segala sesuatu yang dunia tidak mampu sediakan, yaitu Kristus sendiri telah memberi jaminan kehidupan kekal untuk saya, untuk kita semua. Itulah yang perlu kita ketahui saudaraku. Pada saat kita bersekutu dengan Kristus, mengharungi badai kehidupan ini, pasti saudaraku kita punya kemampuan itu. Saudara, sesuai dengan pembacaan firman pada hari ini, saya akan menarik satu tema, yaitu janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus. Nah, itu adalah janji yang perlu kita pelajari saudaraku. Dan pada minggu yang lepas kita telah belajar bagaimana kita mengharungi badai kehidupan itu saat kita bersekutu dengan Kristus. Pada minggu ini pula kita mempelajari janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus. Dengar baik, hanya orang yang bersekutu dengan Kristus. Saudara kekasih,
Kembali kepada pembacaan sebentar tadi, dalam bahagian surat Petrus ini, saudaraku, adalah dorongan Petrus sendiri kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Sepertinya mereka yang jemaat Tuhan yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, dan yang ada di Asia Kecil, dan yang ada di Bitinia. Mereka inilah yang Paulus dorong. Dia beri kata-kata semangat melalui firman yang disampaikannya kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Kenapa? Karena ada pengajaran-pengajaran yang datang di tengah-tengah mereka, yaitu guru-guru palsu yang mempengaruhi orang-orang yang tidak punya pemahaman tentang kebenaran, yang coba memanipulasikan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh sebab itu, Petrus dia memberi dorongan kepada mereka supaya mereka terus memiliki semangat, memiliki ketekunan untuk mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Sudah tentu, saudaraku, untuk mencapai hal-hal seumpama ini bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus apa? Berusaha. Demikianlah galakan Petrus kepada orang-orang percaya ketika itu, supaya mereka terus bersemangat, bergairah untuk mencari Tuhan dalam hidup mereka. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita lihat pendahuluan khotbah ini dikatakan kebermaknaan kekristenan adalah saat kita dapat berkolaborasi dengan Kristus. Saat kita bekerja sama dengan Kristus. Pada saat itulah yang dikatakan kebermaknaan kekristenan yang sesungguhnya. Dan juga dikatakan kegagalan dalam bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Kristus adalah tanda awal kegagalan dalam perjuangan iman Kristen. Saudara kekasih, seperti mana tema yang kita bahas pada hari ini, janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus sudah pasti, saudaraku. Pada saat kita bersekutu dengan Kristus, seperti mana janji Kristus bahwa Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang setia terhadap Dia. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu berkata tentang bekerja sama, saudaraku. Lihat ayat yang terakhir, seia berbuah banyak. Nah, yang terakhir sekali dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah tandanya, saudaraku. Apabila kita ingin mengalami janji Tuhan itu dalam hidup kita, janji kemenangan terhadap orang percaya itu, perkara yang harus kita lakukan, kita harus bekerja sama dengan Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, untuk kita mempelajari janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus, ada beberapa perkara yang kita pelajari. Yang pertama adalah Kristus sendiri yang membenarkan orang percaya itu berada di dalam kodrat ilahi. Itulah janji kemenangan, yaitu Kristus sendiri yang membenarkan orang percaya itu berada di dalam kodrat ilahi, ataupun berada di dalam kuasa Kristus itu sendiri. Kalau bukan Kristus yang membenarkan, sudah tentu, saudaraku, kita tidak punya apa-apa.
kita tidak punya kemampuan untuk melawan hal-hal yang berlaku di sekeliling kita. Perkara-perkara yang mungkin berpotensi mau menarik ataupun mau melemahkan iman percaya kita. Karena dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 di sana, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itulah yang Kristus lakukan. Janji yang Kristus berikan kepada kita, yaitu Kristus sendiri yang membenarkan orang percaya itu berada di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi berarti berada di dalam kuasa Allah itu sendiri. Berarti saudaraku, membekali orang percaya. Kristus sendiri membekali orang percaya dengan firman agar dapat bertahan menjalani hidup yang saleh ataupun hidup yang kudus. Mengapa hal itu harus terjadi, saudaraku? Karena Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah itu adalah kudus adanya. Itu sebabnya kita dibekali oleh firman agar kita bertahan. Dikatakan kecintaan kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu akan membawa kita semakin dekat dan semakin mengalami hubungan yang dalam dengan Kristus, dan serta kasih kita yang semakin kuat terhadap Dia. Itulah artinya saudaraku, kita dibekalkan dengan kebenaran firman agar kita dapat bertahan menjalani kehidupan yang saleh ataupun yang kudus. Kristus sendiri yang membenarkan orang percaya itu berada di dalam kodrat ilahi, berarti karya Kristus yang telah memungkinkan kita bebas dari kecemaran dan kegelapan dunia, saudaraku. Dikatakan dalam Roma pasal 6, kalau kita baca seluruh bahagian itu, saudaraku, mengajar kita bagaimana Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus kita, supaya kita dalam perjuangan hidup kita ini dapat melawan segala jenis kejahatan dan selalu mengingat akan diri kita bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Oleh itu, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita. Kita harus berpegang kepada janji Kristus supaya kita benar-benar mengalami janji kemenangan itu di dalam hidup kita. Dan dikatakan juga karya Kristus yang membebaskan kita dari hawa nafsu dunia. Seperti mana dalam ayat yang telah kita baca tadi, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Berarti saudaraku, hanya melalui kuasa yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mengalahkan ataupun kita dibebaskan dari hawa nafsu dunia. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 6, yang dikatakan tentang bagaimana Kristus telah mati dan bangkit untuk dosa kita. Berarti Dia telah menang, saudaraku. Janji kemenangan itu telah dilakukan oleh Kristus melalui kematian
dan kebangkitannya atas dosa dan pelanggaran kita. Seterusnya saudaraku, kita akan melihat janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus. Poin yang kedua adalah orang percaya dibekali dengan kuasa firman selama dia setia terhadap Kristus. Berarti selama kita setia terhadap Kristus, saudaraku, kekuasaan firman itu tetap ada di dalam hidup kita, tetap mengiringi hidup kita. Jadi, apabila kita tidak setia, apakah kuasa itu mengiringi kita? Tentu sekali tidak, saudara. Kalau kita kembali kepada bahagian firman Tuhan tadi dalam ayat pembacaan kita sebentar tadi, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan, Dia telah memberikan kepada kita, menganugerahkan ataupun memberi dengan cuma-cuma, dengan percuma kepada kita, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu berkata tentang yang kita sebut tadi adalah kuasa Allah, dan luput dari hawa nafsu. Melalui kuasa Allah itu dapat membebaskan kita dari segala keinginan duniawi. Saudara, tahukah kita apa yang dikatakan ayat yang terakhir? Oleh karena keinginan kita yang jahat ini, saudaraku, dapat membinasakan dunia ini. Orang percaya yang kedua itu adalah orang percaya dibekali dengan kuasa firman. Karena kuasa firman itu, saudaraku, yang akan membawa kita untuk mengalami janji kemenangan itu dalam hidup kita. Karena dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itulah bagaimana kita mengalami janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus, yaitu kita dibekali dengan kuasa firman selama kita masih setia terhadap Kristus, saudaraku. Sangat jelas, saudaraku, apabila kita tidak setia, maka kuasa firman itu tidak akan kita alami, saudaraku. Janji kemenangan itu tidak akan kita alami dalam hidup kita. Walaupun kita adalah orang yang disebut orang Kristen, tapi nama kekristenan itu bukanlah jaminan untuk kita. Tapi dikatakan oleh firman, hanya orang yang tinggal di dalam Dia. Berarti orang yang setia terhadap Kristuslah yang akan mengalami janji kemenangan itu. Penglibatan kita secara langsung dalam melakukan firman Tuhan dalam praktikal hidup kekristenan kita, itu akan mendewasakan iman percaya kita. Saat kita melakukan ataupun mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, saudaraku, itu adalah proses kedewasaan. Karena di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang terjadi dalam hidup kita pada saat kita secara langsung melibatkan diri kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktikal hidup kita setiap hari, saudaraku. Kita akan mengalami kedewasaan di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Dewasa dalam iman percaya itu, saudaraku, adalah berkata tentang ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup ataupun berhadapan dengan masalah dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan?
tindakan yang kita lakukan pada saat kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus dan bukan bertindak mengikuti emosi kita, namun kita bertindak mengikuti kehendak Kristus dalam hidup kita, kehendak Roh Kudus dalam hidup kita, kehendak firman dalam hidup kita, itulah yang dinamakan kedewasaan dalam iman. Bukan oleh karena usianya sudah tua dalam kekristenan, kemudian orang itu dewasa, belum tentu, saudara. Kedewasaan yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah respon kita ketika berhadapan dengan berbagai persoalan dalam hidup kita ataupun masalah dalam hidup kita. Dewasa dalam iman itu juga berkata tidak dengan mudah menyalahkan Tuhan dalam setiap apa yang terjadi. Kadang-kadang saudaraku, ada orang yang mudah menyalahkan Tuhan. Apalah, kenapalah begini? Kenapa ini Tuhan tidak dengarkah doaku? Selama ini aku telah bertungkus-lumus berdoa, tetapi keadaan tetap sama. Saudara, orang yang dewasa itu tidak mudah menyalahkan Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan juga orang yang dewasa dalam iman juga tidak menyimpan hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Itulah ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman. Dan tidak mudah melihat kelemahan orang lain berbanding kelemahan dirinya sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman juga sentiasa meletakkan harapannya di dalam Yesus Kristus. Harapan yang ada di dalam hidupnya itu sentiasa dia letakkan kepada Yesus Kristus, saudara. Bukan berdasarkan kepada kekuatannya, kemampuannya, ataupun kecerdasan caranya berpikir, bukan. Dia sentiasa meletakkan seluruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus. Itulah yang akan terjadi. Janji kemenangan itu akan terjadi pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, saudara. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan hingga ayat yang ke-7, saya akan baca ayat ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Kita diberi kemenangan dalam apa? Dalam kita memperjuangkan 8 perkara yang telah disebut dalam ayat sebentar tadi yang telah kita baca. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga ayat 7. Itulah yang terjadi. Perubahan-perubahan dan perjuangan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang menunjukkan bahwa pertolongan ataupun janji kemenangan terhadap orang yang bersekutu dengan Kristus itu akan berlaku dalam hidupnya. Hal yang dikatakan di sana adalah gaya hidup kekristenan itu semakin menyerlah, saudaraku. Dan hal itu diketahui oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang digalakkan oleh Petrus, Rasul Petrus kepada orang-orang percaya, supaya mereka mempunyai tekad ataupun mempunyai perjuangan yang sungguh-sungguh untuk membawa kesaksian mereka di tengah-tengah suku bangsa yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kita sampai kepada akhir bagian firman ini. Dari penutup bagian firman Tuhan ini dikatakan,
kita digalakkan untuk tetap percaya dan tetap teguh dalam iman dan pengharapan yang hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita diharapkan untuk terus teguh dan percaya dalam iman kita. Seperti mana pada saat kita benar-benar menangkap kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita dapat melihat janji kemenangan yang Kristus telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan yang Pastor sampaikan pada hari ini. Kiranya berkat firman ini akan memberi kekuatan, peneguhan bagi iman setiap jemaat sekalian. Baiklah, sebelum kita serahkan waktu kepada pengacara seterusnya, kita akan mengambil waktu berdoa. Jemaat kekasih, sebelum kita berdoa, Pastor senang sekali mengajak kita untuk terus tekun berdoa buat negara kita. Keadaan COVID-19 yang semakin parah dan banyak hal-hal yang menakutkan kita. Terutama saudara kekasih, apa yang disebut-sebut oleh KKM, varian baru yang disebut varian Delta. Kita terus doakan, apapun bentuk keadaan ataupun penyakit ini, kita terus berdoa. Seperti mana firman Tuhan yang kita dengar, janji Tuhan pasti terjadi kepada orang-orang yang mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Dan kita terus tekun bawa hal ini dalam doa kita bersama-sama. Seterusnya, Pastor juga menggalakkan jemaat supaya sentiasa berjaga-jaga tentang keselamatan, khususnya kesehatan pribadi, kemanapun kita pergi, agar kita sentiasa menjaga keselamatan kita. Jangan lupa pelitup muka dan sanitizer yang sentiasa kita guna pakai pada waktu kita keluar. Sekiranya perkara itu penting untuk kita, barulah kita keluar. Kalau hal itu tidak penting, tidak berapa penting, kita berusaha untuk terus tinggal di rumah untuk menjaga keselamatan kita dan terus berdoa. Mari kita datang dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat pertolongan-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Berkati jemaat sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman. Bapa, kiranya kebenaran-Mu ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa untuk keadaan negara kami yang sedang berada dalam tahap yang sangat kritikal. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, agar keadaan sakit ataupun wabah COVID-19 ini diredahkan dalam negara kami Bapa di surga. Kami mau istiharkan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang akan membasmikan segala sakit penyakit ini. Bapa, tolong jemaat sekalian, dan tolong mereka yang juga bertugas di frontliners. Tuhan, Engkau tolong mereka, beri mereka kekuatan yang ekstra supaya mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan pimpinan kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa Surgawi, hamba berdoa khusus untuk jemaat sekalian yang sedang bertugas. Kami mohon Tuhan, tolong mereka dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan, lindungi mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami daripada segala bahaya, agar kami sentiasa selamat oleh karena tangan kuasa Tuhan yang melindungi, yang menaungi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan, sekali lagi berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kebenaran firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.